Pas saya lihat suami saya nggak ada kuku gitu. Terus ini dalam aja. Di situ saya nggak berpikir panjang gitu, mungkin garuk-garuk, nggak sadar gitu ya. Ya udahlah. Setelah itu bulan ke-7 saya mimpi lagi 3 bulan berturut-turut saya mimpi. Memang nggak setiap hari sih, cuman sering gitu ya. Saya mimpi tapi sama laki-laki itu. Saya nggak tahu siapa itu laki-laki. Padahal saya lagi tidur sama suami. Saya mau nyerita takut sama suami gitu, takutnya gimana gitu, apa kamu mikir macem-macem gitu ya. Maaf, rasanya seperti dengan manusia biasa? Seperti dengan manusia. Sampai klimaks juga? Ya, betul Mang Ei. Jadi sampai saya tuh kayak puas banget. Nah dari situ suami saya mulai, ini gak apa-apa ya Mang Ei, mohon maaf ya. Suami saya mulai jarang berhubungan sama saya Mang Ei. Dia capek lah, alasannya sakit badan lah. Ternyata suami saya nggak bilang sama saya gitu. Kalau selama ini tuh dia tuh kayak yang ngelihat saya tuh kayak nggak mau gitu, gitu. Kata suami ya setelah itu dia ceritanya gitu. Nah setelah kejadian itu nggak berapa lama, nggak tanpa sadar sih, saya hamil Mang Ei. Alhamdulillah itu anak yang dinanti-nanti ya. Saya pengen punya anak perempuan. Saya tuh hamil. Awalnya saya periksa ke bidan gitu ya. Alhamdulillah hamil karena sudah di USG gitu. Kelihatan juga. Setelah dari bidan itu saya ke Paraji. Kalau di kampung kan ya suka ada Paraji. Jadi saya langsung ke Paraji itu. Ke emak itu. Kata emak udah ini, iya katanya memang udah dipegang, iya udah hamil gitu ya. Mudah-mudahan sehat gimana-gimana. Udahlah. Jalan nih. Alhamdulillah gitu ya. Nah dari itu saya sering di rumah kan Mang Ei. Karena lagi hamil, posisi suami kerja, anak-anak sekolah. Saya sering banget sendiri di rumah. Jadi saya tuh sering dengar suara-suara aneh di dapur daerah belakang. Ada suara yang masak, kayak suara nyuci gitu, suara air gitu ya. Tapi saya sendiri belum berani ke belakang Mang Ei. Aduh, saya takut, saya ngerem aja di dalam kamar. Nah saya cerita sama suami itu. Kok takut ya di belakang tuh sering banget suara masak, suara air kayak gitu. Akhirnya kita mulai bersihkan tuh dapur Mang Ei. Ya mungkin karena belum kejamah gitu ya. Kita baru beberes tuh dapur, kita masuk ke dapur itu auranya udah wah. Kalau penglihatan saya itu kayak ada kabut gitu ya, kayak nggak jelas aja gitu. Padahal lampu kita udah ganti yang terang. Nah begitu anehnya begitu kita masuk ke dapur, itu keramiknya itu menggelembung Mang Ei. Ada yang menggelembung tuh 2 keramik tuh. Oh mungkin ada tetesan hujan atau apa gitu ya. Tapi kok cuma 2 gitu ya. Sampai kita gini-gini akhirnya keramik tuh pecah. Ya udahlah dibongkar aja gitu. Nah di saat kita bongkar, pokoknya itu seharian kita beresin dapur. Sampai seharian. Sampai ketemu maghrib kita istirahat. Masak deh langsung di dapur. Karena udah komplit semua Mang Ei di situ peralatannya. Langsung masak tuh kita di situ. Udah masak, kita duduk nungguin nasi tuh. Kita masak nasi dari Magicom kan. Begitu kita nunggu nasi, kita ngobrol berdua. Itu si cooking sama warmer gitu kan. Udah cooking, kok ke warmer? Saya cetrekin lagi ke cooking. Itu ke bawah lagi warmer. Sampai saya ke atasin lagi. Nah pas saya ke atasin kedua kali, itu langsung tek dengan sendirinya. Saya langsung sama suami, itu kenapa? Kaget gitu ya. Kita takut gitu. Jadi pas ngelihat, kita saling ngelihat aja. Pas ngelihat itu kok gerak-gerak sendiri. Nggak berani ngomong apa-apa. Kaku gitu karena kita takut. Kita pindah lagi aja ke depan. Colokin di depan, aman sampai nasi mateng. Oh mungkin kita mulai menjamah itu dapur gitu ya. Nah setelah itu di dapur itu malamnya itu saya mimpi lagi perempuan itu. Tapi dia menampakkan ininya, kan awalnya ngebelakangin tuh Mang Ei. Dia mulai, saya ngeri makanya merinding kalau nyatain itu. Jadi matanya itu gede, melotot. Ini tangannya gini Mang Ei. Jadi dia jalannya apa? Kayang.
Nah dalam mimpi saat itu juga ada sosok putih besar, tinggi besar, laki-laki, udah agak tua tapi belum sepuh gitu ya, kelihatan ganteng gitu ya. Dia pakai sorban putih, dia pakai naik kuda Mang Saya pikir kok dalam mimpian namanya juga gitu. Nah dia ngejar-ngejar itu perempuan itu dalam mimpi saya ngeliatin aja gitu dalam mimpi itu. Udah nih Mang besoknya ini saya posisi sudah hamil ya. Besoknya saya udah berani nih ke belakang karena kan udah dibuka, udah dibersihin. Saya mulai masak Mang Nah setelah saya masak itu saya diem aja sendiri. Masak sudah selesai gitu ya, saya ngapain ya gitu. Nah di situ tuh jadi di dapur itu ada teras sedikit ya Mang Saya diem di teras. Di teras itu saya ngelamun. Emang saya ngelamun. Dari situ saya ujuk-ujuk nangis gitu. Kok sedih banget. Saya tuh ngerasa sedih banget. Kok kenapa saya nggak kerja, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi pokoknya ujuk-ujuk sedih aja Mang Saya nangis sendiri. Tapi saya ingat mama gitu ya. Ingat mama saya. Nah begitu saya nangis itu, saya berdiri Mang Entah halusinasi saya atau apa. Tiba-tiba tuh bukan ada yang ngomong ya, tapi dalam hati saya sendiri yang ngomong, kamu jalan ke sana, di ujung itu di rumah belakang ada besi untuk ngaitin burung, sangkar burung. Saya jalan Mang ujuk-ujuk ngikutin kata hati saya. Saya lihat, oh saya baru tahu nih ada besi gitu ya dalam hati, ada besi untuk ini. Terus saya bilang, itu tali jemuran tambang, taliin aja katanya, taliin, nanti kamu di situ. Saya ikutin Mang Saya kalau ingat itu sedih loh Mang Kok saya ujuk-ujuk tiba-tiba ngikutin itu gitu ya. Saya udah taliin, saya simpulin. Saya ingat gitu, saya dulu kan ikutan pramuka, oh gini nyimpulnya gitu ya. Saya taliin, saya naik Mang kayak gini. Saya naik, saya udah Mang tapi entah alasannya apa gitu ya. Tiba-tiba sedih aja, saya pengen gitu. Saya udah naik, saya udah tali ini di sini. Tiba-tiba di depan, assalamualaikum. Saya langsung astagfirullahaladzim. Saya bilang waalaikumsalam sambil tali ini saya angketin lagi Mang Itu lagi sendirian di rumah? Lagi sendiri. Saya langsung gini, saya turun lagi dari kursi. Saya keluar, waalaikumsalam. Oh ada teman saya ternyata Mang Dia bilang gini, kamu kenapa? Gak kenapa-napa, kamu pucat banget. Kamu dari mana? Dari situ saya nyerita, saya sedih. Saya tadi baru mau gini kata dia. Dia ngelihat, ngapain kamu katanya, nggak tahu itu. Saya nggak tahu, ujuk-ujuk pengen aja gitu, pengen Kata hati saya yang bilang, ya udah kamu jangan diem di rumah. Dia bawa tuh, saya dibawa ke rumah temannya itu agak ya mungkin bisa gitu ya, nggak tahu. Ya dia nanyain, ini teman saya kenapa? Katanya tadi mau begini. Ibu posisinya lagi hamil katanya. Iya lagi hamil gitu. Jangan banyak ngelamun dan yang lain. Saya akhirnya dikasih apa? Kayak bawang gitu ya, bawang terus apa panglai gitu ya Mang disuruh di sini. Saya ikutin aja gitu ya. Awalnya tuh dikasih itu. Ya udah, besokannya saya disuruh datang lagi ke teman yang kemarin tuh. Dia bilang, jangan terlalu sering di dapur katanya, karena di dapur itu ada sosok kuntilanak, kata itu sosok kuntilanak yang suka kamu lagi hamil katanya gitu. Dia cuman gitu aja. Dari situ saya bilang, oh iya saya pernah mimpi, mungkin itu nggak ya gitu ya, tapi ya udahlah gitu ya. Kondisi janin waktu itu berapa bulan teh? 3 bulan, 2 ke 3 bulan. Nah setelah itu saya mulai kaki saya tuh sakit. Jadi saya tuh punya ada di telapak kaki ya Mang di telapak kaki itu gerinjil